Malam harinya ia melihat tangan putranya sangat kasar. Kini dia tahu setiap hari putranya bekerja, lalu menabung hasil uangnya kepada ibunya untuk membeli bibit ikan. Halo teman-teman, saya pilot channel Film Plot Project. Selamat datang di The Song of Sparrows. Disutradarai oleh Majid Majidi dan dibintangi oleh Ridho Naji. Sebuah film inspiratif yang mengisahkan sebuah keluarga miskin di sebuah desa yang saling melakukan pengorbanan demi kebahagiaan keluarga. Inilah The Song of Sparrows. Hari itu Karim harus pulang lebih awal dari peternakan burung unta tempatnya bekerja. Setelah Abbas memberitahunya bahwa alat bantu dengar putrinya bernama Hania jatuh di penampungan air. Di kolam yang berlumpur itu, putranya bernama Hussein bersama teman-temannya sedang melakukan pencarian. Sebelumnya, Hania hendak membantu adiknya untuk mencari ikan di sana. Akhirnya, setelah ditemukan, Karim membersihkannya dengan telaten. Hussein berkata bahwa ia dan teman-temannya akan membersihkan penampungan air dan akan mengisinya dengan 10.000 ikan agar bisa menjadi jutawan. Namun Karim tidak menanggapinya dengan serius. تمیز میشه پر آب بشه 100,000 تا ماهی توش تا میشه. خوب شه چی؟ میفروشی میلیونر میشه. اصلا تو میدونی 100,000 تا ماهی چند تا میشه؟ میشه 100,000. Karim pun meminta Hania untuk mencoba alat bantu dengarnya kembali. Hania berkata bahwa ia sudah bisa mendengar, tapi ayahnya tidak percaya. Lalu menyuruhnya berdiri dan berkata tanpa menggerakkan bibirnya. Hussein segera memberi kakaknya isyarat sehingga bisa menjawab. Ayahnya tetap curiga, ia pun memintanya untuk berbalik dan berkata dengan suara keras. Namun putrinya tidak merespon. Karim pun mengejar Hussein yang sudah kabur. سمشت کجا افتاده بود؟ Keesokannya Karim pergi ke rumah sakit di kota. Dokter berkata bahwa alat tersebut sudah rusak sehingga Karim harus membeli yang baru. Karim tertunduk dan menghela nafas. Karim menjadi tidak konsentrasi saat bekerja, memikirkan cara mendapatkan uang tambahan. Para pekerja memasukkan burung-burung unta ke kandang, namun mereka melakukannya dengan kasar sehingga burung-burung itu melawan. Saat semuanya panik, satu burung unta segera keluar. Semua pekerja pun mengejarnya. Dengan motornya, Karim terus mencari hingga jauh, namun ia sudah kehilangan jejaknya sama sekali. Karim menjadi khawatir akan kehilangan pekerjaannya yang merupakan satu-satunya sumber penghidupannya. Sesampainya di rumah, Karim tidak istirahat, melainkan pergi sendirian mencari burung unta yang hilang. Keesokannya, barang-barang Karim sudah berada di luar. Bosnya telah memecatnya. Ramazan bersimpati dengan memberinya telur burung unta yang menjadi bagiannya. Karim merasa dunia sangat tidak adil padanya. خیلی بی‌معرفت. Karim pulang saat hari sudah malam, sambil membawa oleh-oleh yang banyak untuk menutupi kesedihannya dengan kebahagiaan keluarganya. پسرم حسین ببین این مالش بره، اینم مال کوکب خانم، اینم مال مشت ابراهیم، بلندشو ببر. Keesokannya Karim pergi ke ibu kota untuk memperbaiki alat bantu dengar putrinya. Namun dokter memberi jawaban yang sama, membuatnya menghela napas panjang. Ketika akan pulang, seorang pria tiba-tiba berbonceng kepadanya dan menyuruhnya jalan. Pria itu mengira Karim adalah ojek.
Ketika ditanya ongkosnya, Karim yang belum berpengalaman berkata seikhlasnya saja. Kemudian Karim menyadari bahwa ini bisa jadi jalan rezekinya. Ia pun mencoba bergabung di pangkalan ojek, namun ia diusir dari sana. Ia pun pergi ke tempat lain. Ketika keraguan mulai datang, seorang penumpang menghampirinya. Sesampainya, Karim kembali berkata seikhlasnya saja. Di jalan yang padat, Karim mendapat penumpang ketiga. Sesampainya, ia diminta untuk menunggu. Saat itu, ia melihat antena yang masih bagus di samping lokasi konstruksi. Ini mengingatkannya kepada antena di rumahnya. Setelah bertanya, petugas di sana memperbolehkan Karim mengambilnya. Di saat bersamaan, penumpang tadi keluar, dan seperti biasanya, Karim berkata seikhlasnya saja. Penumpang tadi memberikannya 2 lembar. Karim lantas menyadari uang itu terlalu banyak. Ia pun hendak mengembalikannya, namun orang itu telah pergi. Karim membawa pulang antena baru dengan senang. Ia juga membeli 2 kilo anggur untuk keluarga dan tetangganya. Namun di perjalanan, Karim tak menyadari kantong plastiknya bolong. Untungnya masih tersisa. Kini antena di rumahnya adalah yang paling bagus di antara lingkungannya. Malamnya, Karim dan keluarganya membersihkan motornya dan kembali ke kota keesokan harinya. Kali ini, seorang penumpang berkelit untuk membayar. Ia memanggil polisi untuk menakut-nakuti Karim, sehingga Karim pun pergi tanpa bayaran. Siangnya, Karim sholat zuhur di depan pagar rumah orang bersajadah kardus. Tiba-tiba terdengar pintu terbuka. Pemilik rumah memberikan Karim segelas minuman. Karim kembali ke lokasi konstruksi dan membawa pulang bingkai jendela. Sepulangnya, Karim melihat Hussein dan teman-temannya berada di penampungan air. Karim pun mengusir mereka. Hussein tetap pada mimpinya. Ia berkata kepada ayahnya bahwa ia dan teman-temannya akan beternak ikan di sana agar bisa kaya. Hussein juga berkata bahwa ia akan bekerja agar mendapat uang untuk membeli bibit ikan. Namun ayahnya menertawakannya. Di hari yang lain, Karim yang melihat Ramazan berjalan kaki langsung memberinya tumpangan. Karim juga menitipkan uang untuk disedekahkan ke masjid imam di mana Ramazan akan berziarah. Hari ini Karim mendapat penumpang kaya. Ketika mengangkut barang ke lantai atas, bajunya robek di bagian punggung. Orang itu pun memberinya baju baru yang bagus. Dan seperti biasanya, Karim pulang dengan membawa barang-barang sisa konstruksi. Namun setibanya ia tak melihat pintu kesayangannya. Hussein berkata bahwa ibunya telah memberikannya kepada tetangga. Karim segera pergi ke sana. Setelah mengatakan maksud kedatangannya, ia pun mengambil kembali pintu tersebut. Malamnya istrinya menangis sendirian di luar rumah. Karim memohon maaf dan mencoba memberinya alasan sambil berusaha menghiburnya. Hari berikutnya Karim mengangkut barang-barang elektronik mengikuti rombongan. Namun di perjalanan tiba-tiba motornya mogok. Ketika berhasil hidup kembali, rombongan sudah tidak kelihatan. Akhirnya Karim memutuskan untuk lebih dulu membawanya pulang. Sampai malam hari, Karim kepikiran kulkas tersebut yang menjadi amanahnya. Karim pun mengembalikannya. Karena kejujurannya, Karim diberi banyak uang dan memintanya untuk menjadi pekerja tetap di sana. Di perjalanan tak sengaja ia melihat Hania, Hussein dan teman-temannya berjualan bunga di pinggir jalan. Karim menjadi marah dan menyuruh mereka semua pulang. Di rumah Karim berusaha memukul Hussein, namun istrinya menghalanginya karena putranya membutuhkan uang untuk membeli bibit ikan. Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Karim tersinggung. Ia pun mengambil cangkul batu untuk merobohkan penampungan air. Namun sesampainya, Karim terkejut melihat penampungan sudah penuh dengan air bersih. Bahkan burung telah bersarang di sana. Hati Karim menjadi luluh akan kesungguhan anak-anak. Karim pun pulang dan merapikan barang-barang rongsokan yang ia kumpulkan. Tiba-tiba Karim terjatuh dan barang-barang menimpa tubuhnya. Kecelakaan tersebut membuat kaki Karim patah, sehingga untuk sementara waktu ia tak bisa lagi bekerja.
Sehari-hari Karim hanya bisa berbaring. Karim berkata kepada putrinya yang sedang mengobatinya bahwa begitu ia sembuh, ia akan segera membelikan alat bantu dengar yang baru agar putrinya bisa mengikuti ujian dengan lancar. Hania berkata bahwa alat bantu dengarnya sudah ia perbaiki dan masih bisa dipakai. Namun ketika putrinya menoleh, ia tidak mendengar panggilan ayahnya. Karim mengerti bahwa putrinya tidak ingin membebaninya. خب چه شدم؟ یه سمش نو برات میخرم. نه بابا بعد نو تا دستم خیلی خوب میشنوم. یعنی قشنگ میشنوه؟ آره. هانیه این وره در پماد اونجاست. Malam harinya, ia melihat tangan putranya sangat kasar. Kini dia tahu setiap hari putranya bekerja, lalu menabung hasil uangnya kepada ibunya untuk membeli bibit ikan. Di rumah sakit kota, Abbas meminta Karim untuk menunggu dokter. Sementara itu, ia akan mengantarkan barang. Hussein pamit untuk membeli minuman. Namun karena uangnya tidak cukup, ia hanya membeli satu dan memberikannya kepada ayahnya. Karim bertanya mengapa tidak beli dua. Hussein berkata bahwa ia tidak menyukainya. Setelah beberapa teguk, Karim memberikannya kepada Hussein. Setelah beberapa bulan bekerja, akhirnya anak-anak telah berhasil membeli banyak bibit ikan. Mereka sangat senang dan bersemangat. Tetapi saat anak-anak membongkar muatan, ternyata ember ikan mereka bocor sehingga airnya tinggal sedikit. Anak-anak menjadi panik dan berusaha membawanya ke selokan untuk diisi air. Tiba-tiba mereka jatuh dan menumpahkan semua ikan. Ember mereka pun telah rusak. Anak-anak pun menangis merelakan ikan-ikan mereka dibuang ke selokan. Akhirnya mereka hanya membawa pulang satu ikan yang paling besar. Karim yang tidak tega melihat anak-anak bersedih berusaha menghibur mereka dengan bernyanyi. Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya, cevani derde salam dünya, salam dünya. Sesampainya di desa, anak-anak melepas ikan mereka ke penampungan air dengan harapan yang tersisa. Beberapa hari kemudian, Ramazan yang sudah pulang memanggil salam dari balik pintu pagar. Karim mohon maaf karena tak bisa berjalan untuk membukakannya pintu. Ramazan kemudian memberinya kabar gembira bahwa burung unta yang hilang telah kembali ke kandang pagi ini. Ia meletakkan oleh-olehnya di atas pagar dan pamit pergi. Karim jelas sangat merindukan burung-burung unta. Setelah keadaannya membaik, Karim pun mengunjungi tempat lamanya bekerja. Ia tersenyum melihat burung-burung unta yang berlarian seakan menyambutnya pulang. Malam selesai. Demikian dari saya, semoga bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.